Nas'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita beranjak ke bab ini, saya akan meneruskan yang kemarin tentang sihafan lembaran prasasti yang ditemukan bangsa Quraisy di saat merenovasi Ka'bah di Asas Ismail atau Hijri Ismail. Di sihafan tersebut tertulis Anallahu dzu Bakkah khalaqtuha yawma khalaqtus samawati wal ard wa sawartu syamsa wal qamar wa hafaftuha bi sab'ati amlakin hunafa la tazulu hatta yazulu akhshabaha mubarakun li ahliha fil ma'i wal lain. Anallahu dzu Bakkah, aku adalah Allah yang memiliki Bakkah, Makkah. Khalaqtuha yawma khalaqtus samawati wal ard, yang mana aku ciptakan ia di hari di mana aku ciptakan langit dan bumi. Wasawartu syamsa wal qamar, dan kami bentuk matahari dan bulan. Wa khafaftuha bi sab'ati amlakin hunafa, dan kami jaga dengan malaikat-malaikat yang taat, dengan 7 malaikat yang taat, yang mana tidak akan mereka menyingkir dalam waktu yang lama. Mubarakun li ahliya fil ma'i wal laban, keberkahan bagi penduduknya dengan air dan susu. Jadi itu yang terdapat dalam sihafan prasasti lembaran yang ditemukan bangsa Quraisy di Hijri Ismail saat merenovasi Ka'bah. Nas'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah kasidqi wal amanah wal hilmi wal haya wat tawadu'i hatta laqabuhu bil amin. Masyhur atau terkenal Rasulullah SAW itu sangat populer di antara kaumnya, populer dengan sifat-sifat atau karakteristik yang terpuji. Di antaranya sidqi, jujur, wal amanati, dan amanah, wal hilmi, lembut atau sabar, wal hayai, mempunyai rasa malu. Tentunya malunya di sini bukan malu laki-laki pemalu ya, tapi malu dalam konteks yang positif. Misalkan mabuk-mabukan, karena bangsa jahiliyah itu biasa mabuk-mabukan, menari yang erotis. Nah, ini Nabi malu sekali kalau melihat hal-hal seperti itu. Artinya menjauhi, malu dalam artian menjauhi hal-hal yang negatif yang pada saat itu biasa saja dilakukan orang-orang jahiliyah. Wat tawaddu'i, dan rendah hati, hatta laqabuhu bil amin, sehingga mereka itu semuanya melakopi atau menjuluki Rasulullah dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tentunya kehidupan Rasulullah SAW yang dijelaskan bab ini adalah kehidupan sebelum diangkat menjadi Rasul. Karena kemarin kita baru membahas ketika merenovasi Ka'bah umur Nabi 35 tahun. Nanti ketika diangkat atau diutus menjadi utusan atau nabi dan rasul ketika usia 40 tahun. Jadi ini pembahasan sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban 'azima. Adapun kaumnya dan kerabat-kerabat saudara-saudaranya mencintai Rasulullah. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaidah, serta menaruh rasa hormat kepada Rasul dengan rasa hormat yang semakin hari semakin bertambah. Jadi bukan hanya saudara saja, bahkan semuanya penduduk Mekah pada saat itu mencintai, dalam artian menghormati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain karena mempunyai sifat-sifat individu, kepribadian yang baik, yang hebat, seperti tadi jujur, amanah dan lain sebagainya, Nabi juga terkenal dengan kebijaksanaannya. Salah satunya adalah ketika memutuskan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Seandainya Nabi tidak bijaksana, maka Nabi akan memegang Hajar Aswad itu sendiri dan menaruhnya sendiri. Tapi tidak, inilah kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan belajar ini kita semua bisa mentauladani, meniru, mencontoh, banyak ataupun sedikit
dari ketauladanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad hafidhahullahu mundu sigharihi min a'malil jahiliyah falam yashrab khamran wa lam yasjud li sanamin. Dan sungguh Allah ini sudah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, bahkan dijaga oleh Allah min a'malil jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Makanya itu Nabi itu nggak suka melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu ketika musim haji, iya ada musim haji itu, tapi bukan haji seperti sekarang. Itu musim haji zaman jahiliyah digunakan untuk menyembah berhala akbar gitu ya. Jadi dari suku mana, dari negara mana datang selain untuk berdagang, untuk menyembah berhala-berhala yang diletakkan di sekitaran Ka'bah. Itu Nabi nggak suka tuh yang kayak gitu-gitu. Makanya dari awal itu Nabi sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang biasa sebenarnya dilakukan oleh bangsa jahiliyah, tapi Rasul nggak mau. Maka Rasulullah SAW falam yasrab khamran wa lam yasjud lisanam, nggak pernah mabuk, nggak pernah minum khamr, dan nggak pernah menyembah berhala. Wa akramahullahu qabla an-nubuwwati bimu'jizatin dallat ala 'azami mustaqbalih minha tashkhirul ghamama lahu fi safrati thaniyah ila Syam. Dan Allah telah memuliakan Nabi Muhammad dengan beberapa mukjizat bahkan sebelum diangkat atau diutus menjadi nabi dan rasul, yang mana mukjizat itu menjadi tanda atas kemuliaannya di kemudian hari. Mukjizatnya apa diantaranya? Yaitu ghamamah, awan mendung yang selalu menyertai beliau sallallahu alaihi wasallam fi safratihi tsaniyah ila Syam, di perjalanan beliau yang kedua kali menuju negeri Syam. Dan hal itu disaksikan oleh karyawan Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Hayatuhu qabla risalah. Jadi itulah sekilas tentang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memiliki sifat-sifat kemuliaan, jujur, amanah, lemah lembut, sabar, malu dalam melakukan hal yang buruk, melihat hal yang buruk, rendah hati, sampai semuanya itu menjuluki dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan keluarganya serta kaumnya, jadi nggak cuma keluarga. Kalau keluarga saja maklum sayang, itu bahkan kadang keluarga sekarang gedek-gedekan, tapi nggak dengan Nabi. Semuanya cinta, bahkan penduduk-penduduk Makkah itu cinta dan menaruh rasa hormat. Semoga dengan pembacaan sejarah ini, Khulasah Nurul Yakin, kita bisa meniru, mentauladani sifat-sifat kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.